Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video ini saya akan mempresentasikan materi terkait kaidah dasar menghitung pada mata kuliah Matematika Kombinatorik dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Ridhan Yudanegara MPD. Oke, sebelumnya halo semua, namaku Yolani Yolandari dengan NPM 20106310505121 dari kelas 6D dengan prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Untuk kaidah dasar menghitung, pada kombinatorial kita harus menghitung semua kemungkinan pengaturan objek. Dua kaidah dasar yang digunakan sebagai teknik menghitung itu ada dua. Yang pertama kaidah perkalian atau rule of product, yang kedua kaidah penjumlahan atau rule of sum. Dan untuk kaidah perkalian, misalkan ada percobaan 1 yang mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi, kemudian ada percobaan 2 mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi, maka bila percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, maka terdapat P dikali Q hasil percobaan. Kemudian kaidah penjumlahan, misalkan percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi, kemudian percobaan 2 mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi, maka bila hanya satu percobaan saja yang dilakukan, yaitu percobaan 1 atau percobaan 2, terdapat P ditambah Q kemungkinan hasil percobaan yang mungkin terjadi. Jadi di sini kata kuncinya itu apabila kaidah perkalian, jika di soal itu terdapat kata dan, kata kuncinya itu dan, karena dia sekaligus gitu. Percobaannya itu serempak. Kemudian jika kaidah penjumlahan itu kata kuncinya atau, jadi dia itu percobaannya itu 1 atau 2, jadi pilihan gitu. Sini langsung aja kita ke contoh 1. Sebuah restoran menyediakan 3 jenis makanan, yaitu nasi goreng, nasi soto, dan sop, serta 2 jenis minuman, yaitu teh dan kopi. Jika setiap orang boleh memesan 1 makanan dan 1 minuman, berapa banyak pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan? Jadi di sini soalnya itu ada 3 makanan dan 2 minuman. Nah, kita tuh disuruh untuk memesan 1 makanan dan 1 minuman. Nah, jadi ada berapa banyak pasangan yang dapat kita pesan tuh dari makanan dan minuman yang sudah disediakan. Ini kita dapat menyelesaikan soal ini dengan diagram pohon untuk menentukan jumlah pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan. Pada diagram pohon tersebut, akar adalah awal pemilihan, cabang adalah alternatif solusi, dan daun merupakan akhir solusi. Dan di sini kita bisa lihat diagram pohonnya, yaitu akarnya awal pemilihan, kemudian dia membentuk cabang alternatif solusi, yaitu ada nasi goreng, nasi soto, kemudian sop, dan kemudian ada daunnya, yaitu akhir solusi, yaitu ada teh dan kopi. Nah, dari diagram pohon ini kita bisa mengenumerasi semua kemungkinan pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan, yaitu ada nasi goreng dan teh, nasi goreng dan kopi, nasi soto dan teh, nasi soto dan kopi, sop dan teh, sop dan kopi. Sehingga dengan kaidah perkalian kita dapat memasangkan makanan dan minuman sebanyak 3 dikali 2 sama dengan 6 cara. Kemudian contoh 2, sekelompok mahasiswa terdiri dari 4 orang pria dan 3 orang wanita. Berapa jumlah cara memilih 1 orang wakil pria dan 1 orang wakil wanita? Jadi ada pria 4 dan 3 wanita. Nah, kita tuh bisa berapa cara gitu memilih 1 wakil pria dan 1 wakil wanita. Nah, untuk penyelesaiannya ada 4 kemungkinan memilih 1 wakil pria dan 3 kemungkinan memilih 1 wakil wanita. Jika 2 orang wakil harus dipilih, masing-masing 1 pria dan 1 wanita, maka kemungkinan jumlah perwakilan yang dapat dipilih yaitu 4 dikali 3 sama dengan 2. Nah, sini ada kata kuncinya nih, dari pertanyaannya, itu kata dan. Jadi kita bisa memilih 1 pria dan 1 wanita, gitu, dari 4 orang pria dan 3 wanita, sehingga hasilnya itu ada 12 dari kaidah perkalian. Oke, lanjut ke contoh soal ketiga. Ini soalnya sama, hanya saja di pertanyaan akhirnya itu agak berbeda. Sini berapa jumlah cara memilih 1 orang yang mewakili kelompok.
Jadi kita cuma satu orang dan kita nggak peduliin baik itu pria ataupun wanita. Nah, untuk penyelesaiannya ada 4 kemungkinan memilih satu pria, satu wakil pria, dan 3 kemungkinan memilih satu wakil wanita. Nah, jika hanya satu orang wakil yang harus dipilih, nah ini tidak bias terhadap gender ya, dia bisa wanita atau pria dan satu perwakilan ini, maka jumlah kemungkinan wakil yang dapat dipilih itu adalah 4 ditambah 3 sama dengan 7 cara. Nah, di sini ada kata kuncinya ya, atau. Maka bisa menggunakan kaidah penjumlahan. Oke, jadi kesimpulannya, kaidah dasar menghitung dalam kombinatorial itu ada 2, yaitu kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan. Kata dan merupakan kata kunci suatu persoalan menghitung yang dapat diselesaikan dengan kaidah perkalian. Kaidah perkalian dilakukan secara simultan atau serempak. Kemudian kata atau merupakan kata kunci suatu persoalan menghitung yang dapat diselesaikan dengan kaidah penjumlahan. Kaidah penjumlahan ini dilakukan tidak simultan. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika terdapat salah kata dan perbuatan ataupun ada yang kurang dari presentasi yang saya paparkan. Di sini saya juga mengutip kata dari John von Neumann. Dia mengatakan bahwa jika orang tidak percaya betapa sederhananya matematika itu karena mereka tidak menyadari betapa rumitnya hidup. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.